Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy dengan NIM 20650059. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan manajemen proyek TI dengan judul Proyek Time Management. Baiklah, kita langsung saja pada materinya. Pertama itu pentingnya jadwal proyek. Maksudnya, yang pertama itu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka dalam sebuah manajemen waktu. Kemudian, pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Kemudian, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Pada poinnya itu ada dua juga. Yang pertama, salah satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Kemudian, poin kedua, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lainnya tidak. Dalam kurung C versus P. Perbedaan budaya juga mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Kemudian, media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin tahun 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Oke. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal. Itu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kemudian, mendefinisikan kegiatan, maksudnya mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek, aktivitas proyek, deliverable proyek. Kemudian poin ketiga, aktivitas sequencing, maksudnya mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Kemudian ada estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Kemudian memperkirakan jangka waktu kegiatan, maksudnya memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian membangun jadwal, maksudnya kita harus menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Kemudian poin berikutnya ada mengontrol jadwal, maksudnya mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ya, itu ya.
Kemudian milestones. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan yang menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan, memantau kemajuan sebuah proyek. Kemudian kita masuk di network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang dikuasai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan dan aktivitas proyek. Dan berikut adalah diagramnya. Kemudian Arrow Diagram Method atau ADM seringkali disebut Activity on Arrow dalam kurung AOA Network Diagrams. Kemudian poin keduanya, aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dan dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Kemudian kita lanjut di estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasa tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Kemudian ada membuat penjadwalan. Pada poinnya itu menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain yang menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Kemudian poin terakhir itu tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain dan analisis PER. Kemudian menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Poin kedua, milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Kemudian ada SMART kriteria. Milestones pada SMART kriteria itu kita diperlihatkan milestones haru, dimana pada poinnya itu ada specific, measurable, assignable, realistic, dan time framed. Itu saja. Dan kemudian ada contoh Gantt chart. Ini adalah contoh Gantt chart. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.